Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk dimanapun kamu nyaman. Di sini saja, Bu. Ya. Oke, sebelumnya kamu ini baru pertama kali ya datang ke ruang BK? Iya, Bu, baru pertama kali. Kalau begitu kita kenalan dulu. Saya selaku guru BK di sekolah ini, nama saya Liza. Kamu bisa panggil saya dengan Ibu Liza. Baru, Bu. Nama kamu siapa? Nama saya Nur Rahma, Bu. Oh, bisa dipanggil? Rahma. Rahma. Oke, baik. Rahma, jadi apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Kamu kesini ada keperluan apa ya, Rahma? Terus terang saja, Bu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Bicaralah, Rahma. Ibu akan siap mendengarkan cerita kamu. Nah, kamu tuh tidak perlu takut untuk menceritakan segala masalah yang kamu alami sekarang ini. Karena di dalam proses konseling sendiri, di sini Ibu akan menjelaskan dulu kepada kamu bahwa di dalam proses konseling sendiri, kami selaku konselor memiliki asas yang tidak boleh kami langgar. Jadi apapun yang akan kamu ceritakan hanya akan menjadi urusan kita berdua. Jadi kamu boleh setenang mungkin, senyaman mungkin menceritakan masalah kamu. Jadi begini, Bu, saya ada masalah dengan tante saya. Sebenarnya saya masuk ke sekolah ini bukan karena diri saya, Bu. Bukan keinginan kamu? Iya, Bu, itu sungguh bukan keinginan saya untuk masuk ke sekolah ini. Sebenarnya awalnya saya mau masuk ke SMK karena saya ini mengambil jurusan perkantoran. Saya lebih suka dengan jurusan perkantoran ini karena memiliki banyak praktek bagaimana selayaknya orang-orang di kantor bekerja. Sedangkan kalau di SMA ini kebanyakan belajar materi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Dan saya rasa bahwa saya lebih mampu di jurusan perkantoran, Bu. Tetapi tante saya menunggu untuk masuk di sekolah ini, Bu. Katanya SMA lebih bagus daripada SMK. Kalau SMK tidak ada waktu saya di rumah untuk bekerja dan belajar karena kebanyakan praktek di luar. Jadi jurusan yang saya saat ini ambil di sekolah ini yaitu ISPA tidak sesuai dengan minat saya, Bu. Begitu. Kalau menurut kamu itu tidak sesuai dengan minat dan kemampuan kamu, lalu kenapa kamu tetap menuruti permintaan tante kamu untuk masuk ke sekolah ini? Saya tidak berani menolak permintaan tante saya, karena di sini saya hanya tinggal dengan tante saya dan tante saya membiayai saya di sekolah ini. Saya takut kepada beliau untuk masuk SMK. Nanti tante saya marah dan tidak mau membiayai sekolah saya. Karena tante saya itu orangnya keras juga, Bu. Maunya apa yang dikatakan itu diikuti. Sedangkan mau mengharapkan orang tua di kampung saja. Keadaan ekonomi tidak mencukupi. Dari cerita kamu tadi, rasanya sekarang ini kamu jengkel dengan diri kamu sendiri karena tidak bisa memberanikan diri untuk masuk di SMK. Iya, Bu, bagaimana saya tidak jengkel kalau saya harus mengikuti di sekolah ini yang jurusannya saya tidak minati. Otomatis nantinya saya akan lebih cepat bosan dalam belajar di sekolah ini, Bu. Nah, kalau ibu mengalami hal yang seperti kamu alami, pasti ibu juga akan merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini sih. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi hal itu? Dengan itulah saya datang kemari untuk meminta bantuan sama ibu saya berubah, Bu. Berubah? Saya ingin sekali bisa mengatakan tidak pada tante saya. Saya yang betul-betul mengembangkan minat yang saya inginkan, Bu. Tetapi saya tidak mau membuat tante saya marah dan jangan sampai nanti tambah mempengaruhi sekolah saya, Bu. Baiklah. Jadi dapat dikatakan sebenarnya bahwa kamu itu tidak mau menuruti kemauan tante kamu. Kamu ingin mengembangkan minat yang kamu inginkan atau yang kamu impikan, tetapi di sisi lain, kamu tidak berani mengatakan penolakan yang sebenarnya terhadap tante kamu, kan? Iya, benar, Bu. Coba ibu pikir, saya selalu menuruti kemauan tante saya tanpa memperhatikan keinginan saya sendiri.
sedangkan yang akan menjalaninya nanti kan saya sendiri, Bu. Saya juga memiliki keinginan sendiri, Bu. Baiklah. Jadi menurut kamu bahwa tante kamu senantiasa memaksakan keinginannya untuk atas dirimu untuk dituruti atau dilakukan, tidak peduli dengan apa yang kamu inginkan, dan sampai saat ini kamu tidak berani menolak apa kemauan tante kamu karena melihat kehidupan sehari-hari tante kamu orangnya sangat keras dan apa yang diinginkannya harus dilakukan. Iya, Bu. Apakah sebelumnya kamu pernah menolak keinginan tante kamu? Ibu saya selalu mengatakan bahwa tidak usah membantah tante saya, ikuti saja kemauan dia. Karena kalau kamu nekat bisa jadi nanti tante saya tidak bisa melanjutkan sekolah lagi, yang akhirnya membuat saya tidak bisa menolak, Bu. Saya hanya terpaksa mengikuti kemauan tante saya. Lalu kamu setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibu kamu? Sebenarnya saya tidak setuju, Bu. Tapi mau bagaimana lagi, saya tidak berani untuk tetap membantah. Tapi kalau kamu tidak akan berani untuk mencoba, maka kamu akan terus-menerus seperti ini, selalu mengikuti kemauan tante kamu, dan hal ini membuat kamu tidak memiliki kesempatan untuk mandiri. Lalu saya harus bagaimana? Jadi begini, kita akan coba permainan dialog dengan teknik kursi kosong. Karena di sini ibu melihat bahwa saat ini kamu merasakan dua hal yang sangat bertentangan, yaitu pikiran untuk ingin mengatakan tidak pada kemauan tante kamu dan memiliki pemikiran takut untuk melawan tante kamu. Nah, padahal sebenarnya kamu ingin, apakah benar demikian? Iya, Bu. Nah, yang ingin kamu lakukan sekarang adalah katakan apa yang sebenarnya ada di pikiran kamu saat ini sehubungan dengan pertentangan tersebut. Anggap saja bahwa pikiran kamu yang menyuruh untuk melawan adalah posisi underdog kamu, sedangkan pikiran yang menyuruh kamu mengikuti kemauan tante kamu adalah posisi top dog kamu. Nah, di sini kita akan tahu pikiran mana yang akan kamu menangkan, dan dari sini pula kita akan mengambil tindakan ke depan. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Iya, Bu, saya mengerti. Baiklah, siapkan diri kamu benar-benar sebelum kita memulainya. Apakah kamu sudah siap? Iya, Bu, saya sudah siap. Nah, Rahma, silahkan sekarang posisikan tubuh kamu senyaman mungkin, kemudian tarik nafas pelan-pelan dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Nah, silahkan lakukan beberapa kali sampai kamu benar-benar merasakan sudah tenang. Oke, baiklah. Sekarang coba kamu bayangkan, apa keinginan kamu saat ini berhubungan dengan keinginan tante kamu? Saya ingin mengatakan tidak kepada tante saya, Bu, tetapi saya rasa tidak mungkin. Kata siapa tidak mungkin? Mana mungkin saya berani melawan tante saya, apalagi orang tua saya selalu mengatakan agar jangan melawan. Dengan saya mengikuti apa yang tante saya inginkan, berarti saya berbakti kepada orang tua saya. Karena orang tua saya selalu menyatakan bahwa jangan pernah melawan, lebih baik diam daripada melawan. Saya pikir itu benar. Ya, memang benar. Tapi apakah dengan menuruti semua keinginan tante, kamu dikatakan berbakti? Iya, mungkin tidak apa-apa kalau saya melawan sekali saja untuk memberitahukan kepada mereka tentang keinginan saya sebenarnya. Tetapi kalau saya melawan atau tidak mengikuti keinginan tante saya, maka bisa jadi sekolah saya terganggu nantinya. Mungkin saja tante saya tidak mau membiayai sekolah saya lagi. Kalau seandainya tidak dibiayaikan, saya bisa mengurus beasiswa atau berusaha untuk mandiri mencari biaya sekolah saya sendiri. Masa saya terus-menerus merasa takut? Saya harus melakukan sebuah perubahan. Jangan sampai tante saya terus-menerus seperti ini. Kalau begini terus, kapan saya bisa maju? Oke, baiklah Rahma, cukup dulu untuk sementara ini. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya kamu percaya pada diri kamu, dan kamu mengatakan bahwa kamu bisa, dan dapat diambil kesimpulan bahwa kamu harus benar-benar melawan kemauan tante kamu, kan? Betul, Bu, tetapi saya tidak tahu bagaimana saya harus mengungkapkan ini semua. Silakan duduk.
Baiklah, Rahma, di sini karena kita sudah melakukan teknik empty chair yang pertama, kita akan melakukan teknik empty chair atau kursi kosong yang kedua. Baiklah, kembali lagi. Sekarang posisikan diri kamu senyaman mungkin. Tarik nafas kamu perlahan-lahan melalui hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Oke, kamu harus melakukannya berulang-ulang kali sampai merasa rileks, oke? Nah, kamu silakan berdiri dan menghadap kepada kursi itu lagi. Nah, di sini kamu bayangkan bahwa di depan kamu ada tante kamu dan di sini kamu akan mengatakan yang sebenarnya kepada tante kamu. Nah, coba ceritakan kembali apa yang kamu bisa bayangkan. Saya minta maaf sebelumnya. Sebenarnya saya tidak mau menolak apa yang tante inginkan dari saya. Tetapi saya juga tidak bisa memaksakan diri untuk di SMA ini. Saya lebih senang jika saya di SMK, karena di sana saya bisa langsung mempraktekkan, bukan hanya mempelajari materi saja. Percuma juga saya masuk di sekolah ini jika saya tidak memiliki minat. Saya hanya akan menghabiskan uang saja saja untuk biaya sekolah saya. Baiklah, sekarang silakan kamu duduk di kursi itu dan coba bayangkan kira-kira bagaimana tanggapan tante kamu setelah kamu mengatakannya sejujurnya. Katakan hal ini kepada diri kamu sendiri. Ya, tidak apa-apa jika kamu ingin mendaftarkan diri di SMK. Ketika tante mendaftarkan kamu di SMA bahwa kamu lebih senang di SMK, jika itu yang memang betul-betul kamu mau, silakan kamu bisa pindah ke sekolah itu. Tante juga sadar bahwa seharusnya tante jangan terlalu mengikuti kemauan tante sendiri, dan yang menjalaninya adalah diri kamu sendiri. Kamu yang akan merasakan suka dukanya. Baiklah Rahma, sekarang kita sudah melakukan teknik kursi kosong dan empty chair. Nah, setelah kita melakukan teknik ini, di mana kamu akan menyampaikan hal ini atau memberikan penjelasan kepada tante kamu? Nanti saya coba ketika sudah sampai di rumah. Nah, setelah proses konseling yang sudah dilakukan sejauh ini, bagaimana perasaan kamu? Saya sudah merasa tenang, nyaman, bahkan lega, Bu. Saya memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan kepada tante saya nanti. Ya, baiklah. Semoga pertemuan konseling hari ini dapat bermanfaat. Lain kali jika kamu ada waktu dan ada yang mau diceritakan sama ibu atau mau melakukan konseling, boleh ya, silahkan datang saja kepada ibu. Ibu akan dengan senang hati menerima kamu. Iya baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Baiklah nak, selamat pagi. Kamu bisa melanjutkan aktivitas sekolah kamu. Baik, Bu, saya pamit. Selamat pagi, Bu. Pagi nak. Dadah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk. Baik, Bu, terima kasih. Iya, silahkan duduk juga senyaman kamu. Iya, Bu. Terima kasih ya telah hadir dalam kegiatan konseling kali ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya, Nurah? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, bagaimana dengan proses pembelajarannya tadi? Apakah lancar atau terdapat kendala? Alhamdulillah lancar, Bu. Mungkin ada hal lain yang menjanggal di luar dari belajar itu. Oh iya, baik. Namun sebelum kita memulai kegiatan konseling pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu konseling. Nah, konseling itu adalah suatu kegiatan yang dimana proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah melalui baik itu wawancara dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang tengah dihadapi,
untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Nah, adapun tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu konseli atau Nura sendiri dalam mencapai tugas perkembangannya secara opsional. Nah, kegiatan konseling ini berlandaskan atas asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini atas asas kerahasiaan akan menjamin semua informasi yang Nura sampaikan kepada saya. Ibu yakin dan insya Allah cuman kita dan Tuhan yang tahu. Nah, informasi ini tidak akan bocor atau diketahui oleh orang lain. Nah, adapun asas keterbukaan di sini di mana Nura bersedia untuk lebih terbuka dalam menceritakan dan memberikan informasi mengenai masalah apa yang sedang Nura hadapi. Apakah Ananda Nura telah memahami hal tersebut? Baik Bu, saya mengerti dan memahami kegiatan konseling ini. Nah, kegiatan konseling ini dibatasi oleh waktu. Mungkin kita akan melakukan kegiatan kali ini menggunakan waktu kurang lebih 30 menit. Nah, dengan waktu yang singkat ini maka kita sebaiknya memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaiknya mungkin. Nah, jika masalah Nura belum terselesaikan pada pertemuan kali ini, mungkin kita bisa mengatur waktu untuk mengadakan konseling selanjutnya di lain waktu. Baik Bu, saya paham. Nah, baiklah, kita sudah menyepakati waktu kegiatan pada hari ini kan? Apakah Nura sudah bersedia melakukan kegiatan konseling ini? Iya Bu, saya bersedia melakukan kegiatan konseling ini. Nah, sekarang Ibu ingin Ananda untuk menceritakan permasalahan yang tengah kamu alami. Karena tadi kan Nak Nura ini mengatakan bahwa ada hal lain di luar dari proses pembelajaran yang mengganggu dirimu kan? Jadi begini Bu, saya melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji. Saya menindas teman saya dengan cara mengatakan bahwa badannya gendut. Saya melakukan tindakan tersebut secara berulang kali. Jadi Ananda ini telah melakukan perbuatan yang tidak baik dengan cara menindas teman Anda sendiri. Iya Bu. Apa yang mendasari kamu melakukan hal tersebut? Awalnya saya melakukan hal tersebut dengan maksud mengajak dia bercanda Bu. Namun ternyata dia tidak menganggap hal itu sebagai suatu candaan, dan saya sendiri melakukan hal tersebut secara berulang kali. Jadi Ananda Nura ini melakukan tindakan body shaming ya terhadap temannya dengan maksud dan tujuan untuk mengajak dia bercanda. Iya Bu. Tapi anak tersebut tidak menganggap itu sebagai suatu candaan. Iya Bu. Apakah Ananda tahu bahwa body shaming ini atau hal yang kamu lakukan itu termasuk dalam tindakan bullying terhadap teman sebaya? Saya tidak tahu Bu, karena niat awal saya hanya ingin mengajak dia bercanda. Hal seperti itu sudah sering saya lihat dan respon dari anak lainnya hanya biasa saja Bu. Saya tidak menyangka bahwa yang saya lakukan ini salah sehingga membuat teman saya itu kesal dan merasa tidak nyaman dan atas perbuatan saya. Baik, saya memahami perasaan Ananda Nura ya, karena kan kamu sudah menyadari bahwa perbuatan yang kamu lakukan itu salah sehingga menyebabkan teman kamu ini merasakan tidak nyaman. Apakah kamu sudah memiliki solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini?
Belum Bu, saya bingung untuk bertindak seperti apa terhadap teman saya. Saya merasa bingung bagaimana menyampaikan rasa bersalah saya dan permintaan maaf kepada teman saya itu. Nah, baik. Di sini kita akan melakukan kegiatan konseling dengan pendekatan Gestalt melalui teknik yang namanya empty chair atau teknik kursi kosong. Nah, pada kegiatan ini saya meminta Ananda Nura untuk melakukan top dog atau underdog, yang dimana reka adegan dengan berperan sebagai pelaku dan korban bullying. Tujuan teknik ini dilakukan agar kamu itu dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu perbuat dan dapat merasakan apa sih yang dirasakan temanmu ketika mendapatkan perlakuan seperti itu, agar hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, apakah kamu memahami penjelasan saya mengenai teknik ini? Baik Bu, saya paham. Nah, baik. Pertama-tama, kamu mungkin akan berperan sebagai pelaku bullying atau top dog dengan mereka adegan tindakan yang akan kamu lakukan kepada teman kamu. Mungkin ini saja kursi yang bisa dijadikan sebagai reka adegannya. Ih, kamu kok gendut sekali. Putri, kok kamu gendut sekali? Makanya dong, jaga body kayak saya nih. Baik, setelah itu Ananda Nura akan berperan sebagai korban bullying atau underdog, yang dimana kamu ini harus membayangkan jika kamu ditindas oleh orang lain seperti yang sering kamu lakukan atau yang tadi kamu lakukan kepada temanmu. Nah, bayangkan hal itu terjadi secara berulang kali, seminggu, sebulan, atau bahkan bertahun-tahun. Nah, apakah yang Anda rasakan? Saya merasa tidak nyaman, Bu, dan merasa sakit hati terhadap perlakuan orang lain kepada saya. Saya merasa tertekan dan juga kesal dengan perlakuan itu. Apakah Ananda dapat merasakan perbedaan ketika menindas atau ditindas? Ya Bu, saya dapat merasakan perbedaan tersebut. Ketika saya menindas orang lain, memang hal yang menyenangkan. Namun ketika saya membayangkan saya sendiri yang ditindas oleh orang lain, saya merasa begitu tertekan. Lalu, ketika membayangkan penindasan itu, saya teringat akan perbuatan saya terhadap teman saya. Ada perasaan mengganjal dalam diri saya yang semakin membuat saya tersadar bahwa ternyata tindakan yang saya lakukan itu salah. Saya sangat menyesali perbuatan saya. Saya ingin segera meminta maaf kepada teman saya itu, Bu. baik, saya memahami perasaan kamu. Nah, di sini kamu kan sudah mulai sadar dan sudah mulai sadar atas tindakan yang telah kamu lakukan dan mulai menyadari bahwa tindakan tersebut itu tidak sepatutnya kamu lakukan. Nah, Ibu yakin bahwa kamu ini merupakan anak yang baik. Ananda ini hanya salah mengambil langkah ketika sedang bergurau dengan temannya. Nah, Ibu juga yakin Ananda sudah mulai bisa bertanggung jawab atas apa yang telah Anda lakukan ini. Iya, Bu. Setelah melakukan konseling kali ini, Ananda pasti sudah mengetahui mana sikap yang harus diterapkan dan mana sikap yang tidak harus diterapkan dalam sebuah pertemanan. Nah, Ibu berpesan kepada kamu ya Nak, untuk mulai merubah sikap negatif itu, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Ibu yakin kamu bisa melakukan itu perlahan tapi pasti ya. Baik, Bu, saya akan menerapkan apa yang telah saya dapatkan di sesi konseling ini.
agar ketika saya bergaul dengan teman lainnya tidak akan menimbulkan suatu masalah yang mungkin tidak diinginkan, baik itu dari diri saya maupun dari teman saya sendiri. Saya akan mulai berkomunikasi dengan teman saya secara perlahan agar dia mau menerima permintaan maaf saya dan juga mulai menerima diri saya kembali. Ibu sangat senang jika kamu mulai bisa bersikap dalam lingkup pertemanan. Semoga kedepannya kamu semakin menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat membangun pertemanan yang baik pula dengan teman-teman yang lainnya. Baik Bu, terima kasih atas masukan dan dukungan dari Ibu yang diberikan kepada saya. Sama-sama Nak Nura. Apakah ada hal lain yang masih ingin disampaikan? Mungkin hari ini cukup sampai di sini saja. Baiklah, berhubung waktu sesi konseling hari ini sudah habis, saya akan memberikan kesimpulan mengenai kegiatan konseling kita pada hari ini. Nah, Ananda kan ini melakukan sebuah tindakan yang dimana tidak seharusnya dilakukan oleh Anda dengan cara menindas teman, yaitu body shaming oleh teman Anda sendiri. Nah, di sini Anda mulai menyadari bahwa perbuatan yang kamu lakukan itu salah, namun kamu masih bingung untuk menyampaikan hal itu kepada teman kamu sendiri. Nah, kemudian dalam hal mengatasi masalah Ananda ini, kita melakukan konseling dengan teknik kursi kosong yang telah tadi kita peragakan kan. Nah, yang dimana Ananda mulai dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan dan mulai merubah sikap kamu menjadi lebih baik lagi. Nah, Ananda juga akan mengkomunikasikan hal itu kepada teman Anda secara perlahan agar teman kamu ini mau menerima kamu serta permintaan maaf kamu. Bagaimana Nak Nura? Iya Bu, saya akan berusaha untuk bersikap lebih baik lagi dalam pertemanan dan mulai merubah sikap negatif yang ada pada diri saya agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam hubungan pertemanan saya serta juga termasuk dalam pergaulan yang positif. Baik, mungkin itu saja untuk sesi konseling pada hari ini. Jika ada hal yang ingin disampaikan lagi oleh kamu, kita dapat mengatur jadwal konseling lanjutan pada lain kesempatan. Nah, Nura jangan sungkan ya jika ingin melakukan konsultasi kepada saya. Saya akan dengan sangat senang hati jika Anda melakukan hal itu kepada saya. Baik Bu, terima kasih banyak atas segala masukan yang telah Ibu sampaikan kepada saya. Saya merasa senang dan juga lega apa yang Ibu sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi saya ke depannya dalam bersikap dan mengambil tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu Bu, saya permisi kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya.